Pembelajaran kita hari ini yaitu tentang peran dan tugas malaikat. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita berdiri dulu. Berdiri semuanya. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan duduk. Hari ini pada Pak Dani ada Muhammad Simam Atabik. Tidak ada. Kenapa? Sakit? Ya. Kira Sasil Ahmad? Fahri? Ya. Berarti yang tidak berangkat adalah Atabik, Simam Atabik karena sakit. Oke. Pembelajaran kita hari ini yaitu tentang tugas dan peran malaikat. Tujuannya yaitu siswa memahami peran dan tugas malaikat. Tujuan yang kedua yaitu siswa mampu menjelaskan keutamaan malaikat dalam kehidupan manusia. Baik, Ibu akan memberikan pertanyaan terlebih dahulu, ya, untuk mengulas kembali pelajaran yang kemarin. Ya. Sudah siap? Yang bisa menjawab, Ibu kasih nilai plus. Itu nilainya 100. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang malaikat? Ibu, ya. Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya. Ada yang lain? Selain diciptakan dari nur cahaya, ada yang bisa? Ya? Mereka selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangan Allah. Ya. Jadi malaikat itu selalu taat kepada Allah dan menjauhi larangannya. Nah, peran malaikat dalam kehidupan sehari-hari, ya, berkaitan dengan kehidupan kita. Ada yang tahu peran malaikat? Apa? Mencatat amal perbuatan manusia, menyampaikan wahyu dan menjawabnya, Pak. Iya. Jadi setiap manusia yang ada di alam dunia pasti akan mati. Jadi peran malaikat itu ada yang menyampaikan wahyu, ada yang mencatat amal perbuatan, ada yang mencabut nyawa. Baik, hari ini kita akan membuat kaligrafi. Akan membuat khot atau kaligrafi yang berkenaan dengan peran dan tugas malaikat. Oke, ini contohnya, ya, contoh dari kaligrafi. Ini namanya kaligrafi diwani. Nah, yang akan kalian buat adalah kaligrafi diwani.
sampai 12. Oke, sebelum kita membuat kaligrafi, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang malaikat, peran dan tugas malaikat. Ya, malaikat adalah ciptaan Allah. Ya, ciptaan Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat itu tidak pernah membangkang kepada Allah. Malaikat itu selalu taat dalam menjalankan tugasnya. Tidak pernah tidak mau. Ya, selalu sempurna dalam menjalankan tugas dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Nah, di sini peran malaikat dalam kehidupan manusia. Peran kehidupan manusia. Yang mana malaikat itu berperan menyampaikan wahyu. Ya, kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Contohnya apa? Contohnya Iqra. Itu kita suruh membaca, kita suruh belajar. Ya. Dan wahyu yang kemudian ada lagi yaitu berkenaan dengan sholat. Ya, manusia diperintahkan sholat 5 waktu. Nah itu dengan adanya malaikat menyampaikan wahyu ya kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad disampaikan oleh umatnya. Ya, itu peran malaikat. Kemudian tugas-tugas malaikat. Coba, malaikat ada berapa? 10. Apa saja? Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Nah, semua yang kalian sebut itu ada tugasnya masing-masing. Yang pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril tadi menyampaikan. Yang kedua apa? Malaikat Mikail. Malaikat Mikail itu memberikan rezeki kepada manusia. Contohnya apa? Contohnya hujan. Ya, malaikat menurunkan hujan atas perintah Allah. Kemudian Israfil. Israfil itu apa? Tugasnya meniup sangkakala pada hari kiamat, dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Ya. Israfil, kemudian malaikat Israfil. Malaikat Israfil adalah malaikat pencabut nyawa, yang mana seseorang ditentukan kehidupannya. Kalau sudah waktunya meninggal, maka malaikat Israfil lah yang akan mencabut nyawa manusia. Kemudian malaikat Munkar dan Nakir. Siapa itu malaikat Munkar dan Nakir? Itu malaikat yang menanyakan di alam kubur. Menanyakan kepada siapa? Kepada umat manusia yang sudah meninggal, yang sudah ada di alam kubur. Dengan pertanyaan yang seperti apa? Dengan pertanyaan Marabbuka, siapa Tuhanmu? Kalau orang yang berbuat amal soleh, selalu menjalankan kebaikan, selalu menjalankan ibadah atas perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, tentunya pasti akan bisa menjawab. Marabbuka, siapa Tuhanmu? Tuhanku adalah Allah. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, Man nabiyuka, siapa nabimu? Ya. Kalau orang yang soleh itu pasti akan menjawab ya dengan jawaban, Nabiku adalah Nabi Muhammad SAW. Makanya kita diperintahkan untuk bersolawat agar kita mendapat syafaat dari Nabi Muhammad di hari kiamat. Ya. Kemudian Raqib dan Atid. Ya, malaikat Raqib dan Atid. Malaikat Raqib dan Atid itu ada di kanan kiri kita. Itu malaikat yang mencatat amal perbuatan baik maupun buruk. Kalau Raqib perbuatan baik, kalau Atid perbuatan buruk. Malik
Kemudian malaikat Malik itu menjaga pintu neraka. Ya, yang mana malaikat Malik itu mengawasi semua manusia yang sedang disiksa, ya, sedang disiksa di dalam neraka. Ada yang dibakar di api, ada yang dimakan ular, ada yang matanya ditusuk. Ya, itu malaikat Malik. Tugasnya mengawasi semua yang lagi disiksa. Kemudian malaikat Ridwan. Ya, malaikat Ridwan adalah malaikat yang menjaga pintu surga, yang mana malaikat tersebut menyambut kedatangan para ahli ibadah, para soleha, ya ahli ibadah, ya, orang yang menjalankan tugas perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, itu malaikat Ridwan. Ya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik, selanjutnya Ibu akan membagi tugas. Ya. Kalian akan berdiskusi tentang surat Al-Infitor, ayat 10 sampai ayat 12. Ibu bagi tugas kelompok 1 tentang surat Al-Infitor ayat 10. Ya. Surat Al-Infitor ayat 10. Kemudian kelompok 2, surat Al-Infitor ayat 11. Ya, surat Al-Infitor ayat 11. Kemudian kelompok 3, surat Al-Infitor ayat 12. Masing-masing kelompok nanti akan mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, kemudian Ibu akan memberi tugas kalian membuat kaligrafi. Kaligrafi khot diwani. Ya, yang tadi Ibu contohkan. Ya, ini ya, kaligrafi diwani nanti dikumpulkannya setelah kalian presentasi. Ya, setelah kalian presentasi. Jadi kalian sekarang membuat khot diwani dan kalian berdiskusi tentang yang tadi Ibu sampaikan. Ya, yang sudah Ibu tugaskan. Ya, silakan kalian diskusi. Proyek kita kali ini adalah membuat kaligrafi.
Al-Infitor. Ya. Ayat berapa tadi dapatnya? Ayat 10. Ayat 10.
kalau sudah selesai, sekali kalian presentasi. Ya. Selesai belum? Belum? Ya. Silakan untuk kelompok 1 untuk menampilkan hasil diskusinya. Yuk untuk kelompok 1. Yuk. Yuk semuanya. Atau diwakilkan saja? Diwakilkan. Oke, diwakilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan surat Al-Infitar ayat 10. Wa inna alaikum lahafidin, yaitu malaikat-malaikat menjaga amal perbuatan manusia, selalu berada di sekitar setiap individu, mengawasi dan mencatat segala aktivitas mereka. Malaikat ini bertugas untuk menjaga dan mencatat setiap amal yang dilakukan oleh manusia, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Ya, silakan. Kemudian selanjutnya untuk kelompok 2, silakan presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi saya. Al-Infitar ayat 11, Kiraman Katibin, yaitu malaikat yang mencatat amal perbuatan kita adalah malaikat yang mulia dan memiliki tugas yang sangat penting. Mereka bukan hanya penjaga tapi juga penulis yang setia dan amal perbuatan dengan cermat dan tepat. Malaikat ini tidak pernah lalai dengan tugasnya dan mereka selalu menuliskan apa yang dilakukan oleh manusia. Ya. Dari saya. Kemudian lanjut kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan Bapak Infitar ayat 12. Yang namun mana terkandung, yaitu mereka yang bertugas mencatat amal perbuatan manusia, lalu dengan pasti apa yang dikerjakan oleh manusia. Mereka tidak hanya mengetahui perbuatan yang nampak, tetapi juga yang tersembunyi dalam hati dan pikiran. Mereka tidak akan salah dalam mencatat, karena Allah yang memerintahkan mereka mencatat dengan sempurna. Ya, terima kasih. Jadi malaikat itu mencatat semua amal perbuatan manusia, baik itu yang terlihat maupun yang tidak terlihat, sekalipun ada kata-kata atau niatan di dalam hati. Ya. Jadi kesimpulannya, ya, bahwasanya malaikat itu semua diberi tugas dalam peran kehidupan manusia. Ya. Apa itu tugasnya? Ada yang menyampaikan wahyu, ada yang mencatat amal perbuatan, ada yang mencabut nyawa. Ya. Itu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang sudah selesai belum hotnya? Hotnya udah selesai belum? Ya, kalau sudah, gimana proyeknya? Diperlihatkan? Ya. Mana yang kelompok 1? Ini tentang surat Al-Infitar ayat 10. Wa inna alaikum lahafidhin. Ini hasil dari kelompok 1. Ya. Ya. Dari kelompok 2 yaitu Kiraman Katibin. Ya. Nilainya berapa? 100. 120. Berapa nilainya?
Oke. Ini hasil karya kelompok 3. Ya, Al-Infitor ayat 12. Ya'lamuna ma taf'alun. Ya. Ini ya silakan. Ini dikumpulin ya. Silakan yang lainnya duduk. Ya, terima kasih. Proyek kita kali ini Ibu kasih nilai berapa ya? Kasih nilai 100 semua. Tepuk tangan. Terima kasih. Kesimpulan kita hari ini sudah cukup. Pembelajaran hari ini tentang peran dan malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalian sudah memberikan inspirasi dari proyek apa yang sudah ditugaskan. Ibu punya pertanyaan buat kalian. Kalian tinggal jawab ya atau tidak. Oke. Untuk pertanyaan pertama, Anda Fahri Alimbarok, apakah kamu merasa bahwa perbuatan kaligrafi ini membantu kamu memahami peran malaikat? Ya. Oke. Untuk Badai Magdadi, apakah kamu dapat menjelaskan tugas malaikat setelah mempelajari surat Al-Infitor? Ya atau tidak? Ya. Memahami dengan surat Al-Infitor? Ya. Oke. Berkenaan dengan tugas dan peran malaikat. Ya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau memang tidak ada, Ibu cukupkan hari ini pembelajarannya. Mari kita membaca surat Al-Asr.